Ini sedikit fun fact sedikit ya, tadi 3 kali Vincent ganti skin. Yang pertama tuh Phantom Pirate. Yang kedua tuh kalau nggak salah yang Dokter. Yang ketiga pakai yang Prime, M5. Oh sekarang pakai Sementara Prime. Emal full udah Abyss aja. Dari awal ya. Full karena Abyss. Tapi ya balik lagi ke dalam in-game. Rotasi kalau untuk dari segi early, aku melihatnya justru ke arah Geek Fam. Dengan adanya power diversion dari Aboy. Cuman itu ke-trigger di level 4 yang kemungkinan terjadinya di menit kedua atau menit 3. Oh, ini menarik nih Ji. Kenapa? Y3-nya yang pakai Carmilla. Carmilla EXP. Oh. Jadi dia iya, mau iya, cepet-cepet leveling. Dia mau cepet-cepet bisa level 4 buat ngebantuin teman-temannya. Bener-bener wise banget dari segi pemilihannya. Karena ya walaupun Mal juga sangat dibutuhkan dengan Wild Charge ya. Tapi setidaknya sama-sama nanti akan bisa ngerusuh. Bahkan kerusuhannya udah mulai dibuka. Membuat dari Vincent kali ini ketinggalan 1 level di tangan Aimal. Ya itu level 4-nya diambil tapi sebenarnya masih ada di atas ya. Dengan adanya Fire Lizard. Cuman apakah akan diambil oleh Y3 49? Oke masih bisa. Oh enggak itu yang kecil justru ya. Paling Wah. ngambil yang ini nih. EXP Crab sih harusnya untuk Vincent supaya bisa level 4. Tapi di arah top lane, Gobs dan juga Y3 masih sama-sama berjibaku dan Vincent akhirnya udah bisa level 4. Cuma nanti pas ada Turtle, Aimal kayaknya udah bisa sedikit menuju ke level 5. Iya itu yang bakalan menjadi sedikit advantage dibandingkan dengan Vincent. Apalagi kalau kita ngeliat ke arah Y3 ya. Yang aku suka ada Y3. Dia ngambilnya itu ke arah Conclusive Blast. Gunanya Iya, buat iya. apa? Itu buat ngebantu clear wave minion biar cepet. Betul. Ya kan yang ngebuat dia akhirnya bisa rotasi juga ke arah Turtle. Apalagi di momen-momen Tigreal ya belum ada Implosion. Terus dari Kadera juga jauh banget dari bottom lane. Dia masih bisa nyelip-nyelip lah dikit-dikit. Oke. Tapi Baloy kali ini memberikan badannya. Spear of Alpha udah mulai connect ke arah tubuh Baloy. Bahkan sekarang lihat bagaimana Aimalnya yang kali terjepit duality di tangan Aboy. First blood tercipta, Curse of Blood mengenai ke arah 3 player sekaligus. Tapi Watchers! Baloy gak selamat, Vincent juga begitu. Bahkan Udilia berhasil melakukan double kill menuju ke arah triple kill karena Gobs menjadi korban ketiga. Combo Curse of Blood dan juga Wild Charge ternyata yang memenangkan team fight bagi Homeboys di arah top lane tadi. Walaupun kita bisa melihat bahwa korban pertama tadi jatuh ke tangan Aimal. Aimal. Tadi korban pertamanya ke arah Aimal, tapi Curse of Blood yang dilakukan, wah itu bener-bener pas banget dan bahkan Yetri. Yetri dikagetkan dengan diversion dan lihat bagaimana Vincent yang hadir langsung membalaskan dendam dari pertikaian yang sebelumnya. Ya, pergerakan dari GFM bisa dibilang masih bisa keep up ke arah dari Homeboys walaupun mereka lumayan ketinggalan gold di angka 1000. 1000 untuk di 3 menit pertama menurutku sangat-sangat besar dan semua itu menurutku ada domino effect dari invasi yang tadi awal tuh. Yang dimana ada satu Guardian Barrier untuk nutupin Fire Lizard nggak diambil sama Roger Vincent. Ya, jadi itu membuat dari Vincent makin sulit lagi untuk mau leveling ya. Kelihatan banget levelnya udah jadi sangat berbeda. 2 level. Berbeda dengan di Vincent di game yang pertama bahkan di game yang kedua. Vincent kali ini sulit banget untuk farming. Karena ya impact dari Y3 juga sangat-sangat sigap. 1v1 dari Gobs dan juga Y3 kali ini gak selesai-selesai. Bahkan itu hanyalah pancingan karena Aimal hadir dengan ada Spear of Alpha. Bersama dengan ada Udil di retrik Gobs-nya. Gobs langsung menghilang. Iya. Pergerakan yang bisa dibilang gak ada informasi apa-apa dari teman-teman Geek Fam ya. Karena tadi lumayan dive in juga dari Gobs-nya. Niatnya mungkin ingin melakukan cutting minion. Tapi ngelawan Carmilla yang jadi problem menurutku itu bukan dari segi damage-nya. Damage-nya sih gak terlalu gede. Slow efeknya yang ngebuat akhirnya agak susah untuk bisa cabut. Oke. Di arah top lane ini benar-benar dibombardir ya. Membuat dari Gobs kehilangan banyak minion. Kehilangan level. Dan lihat bagaimana mungkin yang masih aman adalah di arah bottom lane sih Ji. 2 jaminan late game, asuransi late game mereka aman-aman aja. Yang diserang yang early-early semua. Ruby, Carmilla, Diversion udah mulai dibuka pula untuk menghadirkan serangan kejutan di arah top lane. Karena sebentar lagi Turtle akan hadir. Jadi berbondong-bondong teman-teman dari Geek Farm udah siap sedia nih di Iya. arah top. Justru Aboy dari tadi kayaknya nyimpen ke arah dari diversionnya tuh lebih ke arah untuk setup Turtle ya. Coba untuk aman-aman tapi Turtle setengah darah. Oke. Aduh retribusi bakal terjadi. Ada flicker yang terdengar. Tapi lihat bagaimana Vincent hadir dengan
Ada satu retribution yang on point. Yetri akan menjadi target operasi dari Vincent, tapi Yetri masih terlalu tanky. Mal! Flicker, wall charge dan juga conceal membuat Vincent tertabrak di arah atas. Yes, pergerakan yang bagus sebenarnya datang dari Baloyski dengan implosion ditambah lagi dengan Donram Wolf King ngebuat akhirnya ada 2 player yang tersedot, namun sayangnya follow up attack-nya masih belum cukup untuk melakukan eksekusi terhadap teman-teman dari Homeboys, membuat Geek Fam pun kehilangan Turtle dan juga Vincent. Dengan keadaan seperti ini, Vincent agak susah untuk snowball, apalagi untuk bermain close combat agak berbahaya dengan adanya Maul dan juga Yetri. Ngebuat akhirnya menurutku yang menjadi harapan untuk di arah early game-nya sekarang jatuh ke tangan Aboy. Wah jelas. Makanya Aboy juga harus cari-cari posisi yang tepat nih. Nah ini kayak diversionnya kelihatan sih sama Mal, sempat kelihatan harusnya. Tapi Mal yang kali ini nggak punya magic defense. Lumayan kecicil di tangan Aboy. Cadera yang kali ini akan coba untuk ditolong. Cadera yang bakal coba untuk diberikan space farming. Tapi itu adalah pancingan karena berbondong-bondong anak-anak Homeboys menuju ke arah bottom lane. Wajah sudah dibuka, Spear of Insta dibuka pula. Implosion, tapi lihat bagaimana Baloy tidak ada follow up. Implosionnya untuk hal yang sia-sia. Tigreal dari Baloy tidak terasa tebal dengan adanya true damage output yang dikeluarkan oleh Aimal. Untuk di game kali ini, apalagi dengan tadi kita ngelihat bahwa Baloy nggak ada flicker, dia hanya bisa menunggu untuk barrier turun. Dan di saat turun pun ya dia terkena banyak sekali harassment dengan adanya Spear of Misery, ditambah lagi dengan Spear of Alpha yang dikeluarkan. Ini semuanya tombak ya. Lihat deh, di arah bottom lane. Saatnya berteriak karena Cadera kali ini dalam ancaman. Cadera yang menggila, killing spree untuk Mal, maka ditutup Guardian Barrier mulai connect. Donald Wolf King, Yetri langsung bisa tersedot begitu aja. Tapi Vincent dan juga sosok dari Aboy yang harus merenggut nyawanya. 11-3 bukanlah hal yang baik untuk teman-teman dari Geek Fam. Apalagi mereka kekurangan 3.000 gold dibandingkan dengan Homeboys dan bisa lebih jauh lagi gold difference-nya dengan Turtle yang sudah muncul dan ini adalah Turtle yang ketiga. Pergerakan Tigreal dan juga Ruby sepertinya adalah combo yang sangat baik dicampur dengan adanya Loi. Namun kalau kita ngelihat kebanyakan waktu Geek Fam mainnya satu persatu kayak sekarang. Iya, dan lihat tuh. Ada Wachas kembali, Aboy mendapatkan karakter dicuri begitu aja. Spear of Alpha mulai coba untuk dilakukan. Vincent mencoba untuk mundur, Baloy terus memberikan badan. Tapi Curse of Blood benar-benar membuat resah dari teman-teman dari Geek Fam. Yetri lagi dan lagi siap untuk menumpaskan Baloy. Ya, ini yang tadi aku bilang dengan adanya permainan satu persatu. Tadi kalau kita ngelihat dari segi structural team fight-nya, masuk pertama kali Baloy dengan implosion-nya. Abis itu tiba-tiba diversion yang bisa dibilang sedikit terlambat, baru masuk ke dalam implosion. Makanya kalau kita ngelihat ke arah gold leaderboard-nya, itu benar-benar tingginya di Nets dan juga Aimal untuk sekarang. Apalagi ngelihat dari Cadera masih bisa keep up, tapi ya sangat diwajarkan karena dia gold lane dan juga masih bermain cukup safety. Dan sejauh ini baru tumbang sekali, namun untuk Vincent, wah dia nggak masuk top 5 bro. Ya. Ini bakalan cukup berbahaya juga bagaimana dari segi scaling dan juga XP power dari Vincent, apalagi untuk mempersiapkan Lord yang pertama. Kita tahu ya kekuatan Roger early game, gak dikasih snowballing ya berat untuk dirinya. Kalah 2 level, seakan-akan dari Roger jadinya tidak bisa berbuat banyak, mau gak mau. Yang dilakukan cari space, bermain layaknya assassin, main split push di arah top lane. Konsil udah mulai coba untuk dibuka. Dan rekan-rekan dari Malaysia memberikan satu ketegangan tersendiri bagi Gifam. Satu turret berhasil dirontokkan. Cadera harus hati-hati yang mulai terekspos. Dan walaupun sekarang Mal masih bisa menjaga diri, tapi setidaknya masih ada gangguan yang bisa dihadapi oleh teman-teman di Gifam. Masih bisa diselesaikan pula, terutama gangguan di arah bottom lane. Yang aku penasaran sih untuk dari itemnya Mal sendiri ya, ini dia pakai item apa ya? Karena kalau kita lihat dari segi bar HP-nya, kemungkinan hybrid sih. Hybrid item ya, mungkin itu ada Thunderbelt ya, mungkin sisanya lebih ke arah item tank defense yang ada damage-nya juga gitu. Happy Tapi birthday Mal, sepertinya Malnya tidak mau disurprisein Ji. Dia masih coba dengan ada power of nature yang membuat tadi Baloy gagal untuk merenggut nyawanya. yes. Dan Cadera pun mencoba untuk melakukan split push juga untuk di arah bottom lane. Sebenarnya kalau untuk split push masih sangat-sangat possible. Atau kalau misalkan kita ngeliat dari segi power escape-nya, itu masih ada entropy. Gitu loh. Cuman dengan posisi kayak gini, mau gak mau Geek Fam kayaknya harus coba untuk ngeris ke arah Lord yang pertama. Karena kalau enggak agak sulit untuk mereka bisa dapetin turning point mereka kembali. Tapi ternyata untuk dari Groka sendiri, dia bikin Dominus Ice dan juga Radiant Armor. Jatuhnya kemana? Ya ke arah dari Nathan dan juga dari Loi-nya Aboy. Yang ngebuat agak susah untuk bisa nge-take down Mal walaupun udah menit ke-10.
Dan ngelihat dari Kadera sendiri dia baru jadi ke arah Starlium dan juga Veteran of Heaven. Jadi masih belum terlalu besar modal damage-nya. Emang targetnya untuk late game sih harusnya. Ya. Spear of Alpha udah mulai connect. Pertikaian tidak bisa terbendung kembali. I'm offended dilakukan oleh Gops. Tapi lihat bagaimana sosok dari Vincent berhasil mendapatkan karena Ema walaupun ada wall charge yang dilakukan. Tapi ternyata Balik. Gops yang menghilang. Vincent udah mulai menggila. 2 poin kill didapatkan. Dan lihat bagaimana Geek Farm akhirnya bisa sedikit lepas dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Homeboys. Bahkan Homeboys gak mau rugi. Dia langsung mencoba untuk mendapatkan satu outer turret di arah mid lane. Yes, masuk dengan rapih. Geek Fam tadi datang dengan tiba-tiba. Datang bukan untuk kontes ke arah Lordnya. Tapi datang untuk membersihkan setelah Lordnya sudah dihilangkan di tangan dari Homeboys. Dengan posisi tidak sehat 100%. Teman-teman dari Homeboys pun mau tidak mau menerima tantangan dari Geek Fam. Dan pada akhirnya 2 player kehilangan nyawanya setelah Lord selesai. Akhirnya Vincent bersinar tadi barusan Akhirnya ya. Vincent bersinar. Akhirnya Vincent udah bisa sedikit bernafas. Levelnya udah mulai kekejar. Bisa farming dengan nyaman. Cuman gangguan berikutnya ada di tangan Lord yang udah dipegang Homeboys. PR lagi untuk Geek Farm. Setidaknya ada langkah bagus dengan ada Walchas yang dilakukan. Lihat bagaimana Baloynya masih bisa mundur. Baloynya masih selamat tapi ternyata tidak di tangan Nets. Karena ada pasif yang menyala ke dalam tubuh Baloy. Tidak selamatnya Baloy membuat dari Geek Farm kehilangan 1 membernya. Kehilangan 1 frontlanernya. Bukan celah bagi Homeboys untuk mendapatkan semua inner turret yang ada di depan mata mereka. Ya lagi ini banyak banget yang bisa nge-cancel implosion power dari Tigreal-nya Baloy itu sendiri. Pertama ada Carmilla, kedua ada Grok, ketiga ada Moskov. Bahkan kasarnya Spear of Alpha pun juga bisa meng-cancel loh dengan memberikan knock up. Yang ngebuat akhirnya untuk sekarang tuh implosion harus benar-benar calculated banget atau harus dilakukan dengan ada konsil. Ya, lagi. Kalau maju dengan sendirian ke depan sana, yang ada itu bisa dibikin mundur lagi dengan knock up-nya dari Grok ataupun Spear of Alpha dari Alphanya itu sendiri. Atau di combo sama Aboy sih harusnya. Di combo sama Aboy sebenarnya bisa, tapi itu lumayan tricky. Iya. Untuk ngejaga Aboynya di belakang ya, karena kan sibuk menahan depan ya. Apalagi dari segi item ya, Aboy pun sekarang damage-nya tuh udah ada tapi belum masif banget gitu loh. Dengan hanya memiliki glowing one. Ini PR-nya untuk Homeboys adalah gimana caranya mereka nyelesain cepet. Karena kalau misalnya mereka nggak bisa selesai cepet, ini akan menjadi masalah untuk Homeboys dan bisa dibalikin karena hero late game Geek Farm ini banyak banget. Dan kita jangan panik teman-teman. Hero Geek Farm ini hero late game semuanya. Betul? Kita berharap mungkin nanti Geek Farm nanti bisa untuk ya bertahan sampai arah late game. Supaya bisa membalikan keadaan. Kasih space untuk Cadera. Kasih space untuk Aboy supaya mereka bisa farming. Supaya mereka bisa dapetin item-item yang mereka inginkan untuk ngasih damage yang lebih besar. Iya, even Alpha pun sebenarnya kalau ngelawan Radiant Armor juga, pakai Radiant Armor ngelawan Nathan juga masih bocor rasanya. Cuman itu masih lumayan lama lah untuk momen itu terjadi, mungkin menit 16 atau menit 15 di mana Kadera minimal sudah memiliki 4 item. Ya minimal kayaknya punya WON sih dia kayaknya sih. Iya itu juga. Tapi ingat WON juga gak bakal ngaruh ke Alpha ya. Oh dia buat ke arah netsnya aja. True damage ya. Tapi kalau untuk di Alpha wah itu bakal nembus sih. Diketawain sama Alpha. Yes. Betul. Kayak kita suka latah mencet WON lawan kita Harit. Diketawain sama Harit. Nembus ya kalau gitu ya. Iya. Sering tuh gue ngeliat publik-publik Satu begitu. lawan satu lagi. Iya. Waduh. Ini kenapa dia WON kan gue main Harit. Aduh. Tapi ini dia. Lord Enhance yang bakal coba untuk di kontes oleh kedua tim. Wave minion untuk Geek Farm sebenarnya gak terlalu baik di ada bottom lane. Lane jauh mereka gak terlalu baik. Tapi mereka masih coba untuk megangin Lordnya. Hati-hati dengan sosok Homeboys yang bisa beradu retribution. Tapi hati-hati dengan Abo yang bisa aja melakukan diversion karena diversionnya udah ready. Duality juga udah dipersiapkan oleh Aboy. Bahkan Lord kali ini tinggal 1/4 dari segi SP-nya. Ya, pergerakan dari Lord yang ternyata di reset begitu saja oleh kedua belah tim ngebuat ya udah dari Geek Fam sepertinya juga sudah mulai kehabisan resource, tapi Gops masih mencoba untuk sedikit kiting dan bahkan mencari distraksi, sementara Vincent mencoba untuk mencari posisi paling enak tapi agak berbahaya kalau masuk dari belakang karena langsung bisa ditabrak dengan adanya Mal. Konsil dinyalakan, Mal. Konsil dibalas konsil, Walchasnya connect. Gops akan menjadi target tapi Lordnya secara cuma-cuma didapatkan oleh Homeboys itu sendiri. Maka lihat teman-teman dari Geek Farm mencoba untuk membalaskan keadaan. Mereka nggak mau rugi. Impulsion! Ternyata digagalkan karena Udil yang bisa menghindar. Bahkan dia sekali begitu free di arah belakang. Membuat dari Geek Farm kali kehilangan 4 member mereka. Hanya tersisa Cadera sendirian.
Pergerakan yang sangat efisien datang dari teman-teman Homeboys di mana mereka langsung fokus menuju ke arah dari Lordnya bahkan Yetri dengan power class of blood. Ini yang membuat connect-nya Geek Fam dengan meta family. Cadera. Entropi, tapi lihat bagaimana wipe out. Ini adalah malapetaka bagi Geek Fam. Mereka kehilangan 5 membernya. Elbow Beto didapatkan oleh Homeboys. Dan mereka bakal membuat Geek Fam kalah 2-1. Percaya diri 100% itu ditekan oleh Udil sebelum kita memulai match kita di hari ini. Dan 100% win rate untuk Alpha Power yang dikeluarkan oleh Homeboys di game kali ini ngebuat mereka akhirnya memenangkan match atas Geek Fam. Wah. Geek Fam yang mungkin mau mengulang di game yang pertama dengan